semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke semuanya, buat teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dulu ya. Di video kali ini aku ingin bagiin bagaimana cara teman-teman yang ingin mengajukan pengembalian dana di Shopee ya teman-teman ya. Nah, sebelum kalian ingin mengajukan pengembalian dana di sini ya, ada yang namanya masa garansi teman-teman, baik pengemasan ataupun pengiriman barang seperti itu ya. Jadi ketika kalian ingin mengajukan pengembalian dana, usahakan teman-teman yang pertama ya, jangan melewati masa garansi. Ini yang paling pokok ya. Jadi kalau ketika kalian sudah melewati masa garansi, pengembalian dananya akan sia-sia teman-teman. Usahakan kalian juga mengajukan pengembalian dana ini jangan di hari H terakhir masa garansi. Jadi setidaknya 2 hari sebelum masa garansi ya. Karena di sini nanti ada proses namanya negosiasi ke pihak penjual dan pemberitahuan ke pihak Shopee ya. Nah, apa saja syarat-syarat yang perlu kalian ketahui sebelum kalian mengajukan dana? Nah, ini akan diproses jika yang pertama syaratnya teman-teman, barang yang kalian itu ya, beli itu kalian tidak terima. Jadi prosesnya udah dikirim, tapi sampai tanggal mau masa garansi kalian tidak terima barang. Yang kedua, penjual itu tidak mengirim. Jadi barang kalian sampai habis masa garansi itu kalian tidak terima, bahkan barang itu masih tetap dikemas sampai habis masa garansi. Yang ketiga, barang yang kalian terima itu rusak atau cacat ya. Ini cacatnya bukan karena ekspedisi, tapi bener-bener barang yang mereka kirim itu nggak bisa layak pakai, seperti itu yang kalian beli ya teman-teman ya. Nah, yang keempat, apalagi yang keempat itu adalah ketika barang yang kalian beli itu tidak sesuai deskripsi. Maksudnya di sini ya, kalian misalnya, saya contoh elektronik beli ya, kalian beli setrika, terus datangnya tuh misalnya senter atau barang lainnya tidak sesuai karena kalian beli awalnya bukan itu, seperti itu kalian bisa mengajukan pengembalian. Nah, yang kelima itu adalah ketika barang tidak sesuai dengan apa yang kalian beli, seperti ini ya. Misalnya kalian beli celana atau baju itu misalnya ukurannya M, terus datangnya XXL seperti itu. Terus kalian pengen beli warna putih, ternyata yang datangnya warna biru. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalian bisa melakukan pengajuan pengembalian dana. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya yang pertama, kalian harus mengajukan permohonan tertulis ya. Nanti sebenarnya permohonan tertulis ini bisa melewati aplikasi ataupun nanti kalian akan disuruh mengirim email ya. Ini adalah teknik atau proses nanti dari Shopee-nya diberitahukan. Nah, yang pertama-tama kalian harus menghubungi tokonya dulu ya teman-teman sebelum kalian mengajukan pengembalian dana. Bagaimana? Kalian harus cek tokonya dulu, sampaikan keluhan kalian, atau misalnya seperti tadi syaratnya saya mengajukan karena misalnya barang tidak terima ataupun yang lainnya ya, kalian bisa cek tokonya dulu, negosiasi dulu. Kalau tidak menemukan titik tengahnya juga teman-teman bisa hubungi pihak Shopee setelah ini ya, sebelum kalian mengklik pengajuan dana ya. Jadi kalian hubungi pihak Shopee dulu juga. Nah, misalnya teman-teman, kalau kalian ingin mengajukan, saya bilang tadi ya 2 hari sebelum batas garansi kalian habis. Jadi ada 1 hari sebelum hari hanya itu, lakukanlah di situ ya teman-teman negosiasi seperti ini ya. Jadi kalian hubungi aja tokonya pagi-pagi, itu kan jam operasional biasanya sampai bisa seharian ya. Nah, kalian tunggu aja respon dari tokonya itu ya teman-temannya sampai siang hari seperti itu ya. Kalau memang nggak ada, cepatlah kalian hubungi pihak Shopee ya. Kalian jelaskan semua kronologinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, misalnya kalau dari pihak Shopee kalian sudah kasih tahu, misalnya Shopee mengiyakan ajukan aja pengembalian dana seperti itu ya. Nah, kalian bisa mengklik pengajuan pengembalian dana seperti itu ya. Nah, di proses ini teman-teman nanti akan ditinjau lagi oleh pihak Shopee apakah memang benar yang kalian sampaikan itu sesuai dengan data-data yang ada. Data-data yang ada itu seperti ini ya. Misalnya pengajuan kalian itu bisa aja ditolak ketika misalnya yang pertama tidak sesuai kondisi yang kalian sampaikan seperti itu ya. Memang dari penjual itu kan juga ada data mereka ya. Misalnya kalian bilang saya tidak terima warna biru, padahal jelas kalian terima seperti itu tidak berlaku. Nah, kemudian apalagi? Kemudian seperti ini, ketika kalian membeli barang misalnya celana ya seperti ini ya, kalian misalnya pengen warna ukuran M, tapi tiba-tiba kalian pengen ukuran S. Nah, tapi kalian di checkout itu kan ukuran M, kalian udah cek dulu nih pihak tokonya, saya pengen S, terus diiyakan oleh pihak penjual atau tokonya tersebut, dikirimlah ukuran S. Nah, terus kalian tuh komplain misalnya karena kekecilan, padahal kalian sendiri maksudnya sudah mengiyakan dan setuju dengan toko tersebut. Nanti di sini ada bukti dari tokonya, itu akan membatalkan semua pengajuan dana kalian. Nah, yang ketiga adalah seperti ini teman-teman, ketika kalian mengajukan pengembalian dana.
di tengah-tengah masa garansi misalnya atau masa pengemasan atau pengiriman itu, jangka waktu itu, kalian itu berubah pikiran jadi tidak mau membeli barang tersebut dari toko gitu loh. Saya ingin ajukan pengembalian dananya aja karena saya tiba-tiba tidak butuh barang ini, seperti itu ya. Itu tidak boleh ya, itu akan membatalkan semua pengembalian dana kalian ya teman-teman ya, karena tidak sesuai dengan kondisi peninjauan dari pihak Shopee, seperti itu ya. Nah, setelah kalian misalnya tidak melewati beberapa ini, misalnya memang benar kondisi lapangan kalian sesuai dengan persyaratan awal kalian ngajuin, ini nanti akan diproses oleh pihak Shopee. Tapi kalau tidak sesuai akan langsung di cancel ya teman-teman ya, jadi percuma kalian mengajukan pengembalian dana seperti itu. Kalau yang diproses nanti pihak Shopee akan meninjau dulu ya teman-teman ya. Nah, setelah ditinjau, misalnya dia melanjutkan ke prosesnya, dia akan mengirimkan surat kepada toko tersebut atau penjual. Jadi dia menengahi ya kalian dengan pihak penjual ini ya, toko ini. Dia akan mengirim surat tertulis kepada pihak penjual bahwa misalnya kalian sebagai pihak pembeli atau konsumen di Shopee ini ingin melakukan pengajuan dana seperti ya, pengembalian seperti itu. Nah, di sini nanti ada jangka waktu oleh pihak Shopee diberikan kepada toko. Saya kurang tahu ya berapa lama. Ini nanti mungkin kalau teman-teman yang punya informasi silahkan share di bawah. Nah, teman-teman, ketika misalnya toko ini tidak merespon ya teman-teman ya dalam jangka waktu tersebut ya, Shopee ini akan langsung melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, di sini ada nanti namanya peninjauan. Kalaupun misalnya ada jawaban dari toko, nah teman-teman nanti akan dilanjutkan juga misalnya seperti ini ya, akan ditinjau bersama lah teman-teman ya proses kalian dari kalian memesan barang sampai kalian menerima atau tidak menerima barangnya tersebut. Nah, bagaimana kalau kalian misalnya memang benar tidak menerima barang? Nah, biasa teman-teman di resi ini kan kita sama-sama bisa cek ya, 3 pihak ya, Shopee, kalian ataupun tokonya tersebut ya. Kalian misalnya tidak terima barang nih teman-teman, saya juga soalnya pernah seperti itu ya, tidak terima barang sedangkan di situ tulis kita sudah menerima. Nanti di sini kan kita bisa membuktikan ya kita tidak menerima karena kan biasa ditulis siapa yang penerima oleh ekspedisi. Nah, di sini tugasnya Shopee akan mencari tahu apakah benar kita tidak menerima barang seperti itu ya teman-teman ya, dan apakah memang barang itu tujuannya dikembalikan lagi ke toko. Karena saya dulu pernah ya seperti ini, saya tidak terima barang sedangkan ditulis saya terima, tapi ternyata setelah saya kunjungi ke ekspedisinya langsung ada pemberitahuan bahwa barang ini sebenarnya sudah dikembalikan ke tokonya lagi, seperti itu ya teman-temannya. Misalnya barangnya memang udah dikembalikan ke tokonya lagi karena tidak menemukan alamat pembelinya, tidak menemukan alamat penerima, seperti itu ya. Di sini kalian bisalah negosiasi dulu ke toko tersebut ya, diberi tenggang waktu oleh Shopee apakah memang barang itu akan dikirim lagi atau tidak, seperti itu. Nah, jika misalnya barangnya kalian ini prosesnya ini tidak dikirim oleh toko tersebut, di situ juga ada buktinya, nanti kan ada peninjauan Shopee lebih tahu daripada kita ya, mereka ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya dalam hal ini teman-teman ya tidak sudah menerima barang tapi misalnya rekondisinya tuh barang kalian rusak atau cacat, kalian misalnya tadi kayak contohnya salah size atau salah deskripsi barang tidak sesuai. Nah, di sini kan kalian terima barang posisinya ya, terima barang tapi barang itu ingin kalian kembalikan ya teman-teman karena rusak atau tidak sesuai. Yang pertama harus kalian lakukan apa? Kalian harus memfoto semua barang yang datang ke rumah kalian ya teman-teman. Paket itu harus foto lengkap, bahkan sampai aksesoris yang mereka toko berikan harus kalian foto, tidak boleh hilang ya. Dan biasanya ada alamat di barcode ini ya, biasa bungkusnya itu juga jangan kalian sobek, kalian foto aja sebagai bukti. Nah, setelah kalian misalnya memberitahu kepada Shopee, nanti kan akan ditinjau nih, bukti-bukti itu akan diminta teman-teman. Nah, di sini nanti juga masalah pengembalian barang ke penjualnya ya, kalau kalian terima, kalian mau balikin gitu kan, mau tuker atau mau balikin dana seperti itu, nanti akan diberikan jangka waktu juga oleh pihak Shopee. Jadi di sini biasanya kalau misalnya kalian kirim ya, kalian akan memberitahu kepada Shopee nih, saya sudah mengirim barang saya, dan di resi itu nanti kan ketahuan nih tokonya terima tanggal berapa ya. Ketika misalnya toko itu sudah menerima barang tapi mereka tidak mau konfirmasi atau tidak merespon seperti itu, Shopee akan langsung melanjutkan pemrosesan pemberian dana atau pengembalian dana kalian sepihak ya, tanpa pemberitahuan dari penjual, seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika di sini biasanya misalnya toko juga responsif ya, terjadi masalah ketika tidak ada yang mau menanggung biaya ongkirnya. Nah, biaya ongkirnya gimana? Kalian misalnya udah negosiasi sama tokonya tersebut tapi tidak ada yang mau menanggung. Kita sebagai pihak pembeli misalnya ya, pasti tidak mau rugi karena kita di awal pembelian itu kita sudah menanggung ongkirnya teman-teman ya. Ketika mutlak kesalahan dari pihak penjual, misalnya kayak barangnya benar-benar cacat, dikirim tidak layak pakai,
pihak Shopee juga akan tahu kok, akan menentukan siapa akan menanggung ongkirnya tersebut teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Kita sih biasanya berharap kita tidak mengalami kerugian yang lagi ya, karena kita sudah dirugikan secara waktu, kemudian kita juga sudah lelah mengurus semua ini ya, seperti itu. Nah, ketika sudah ada kesepakatan siapa yang akan menanggung ongkirnya, nanti akan ditentukan oleh pihak Shopee tersebut. Nah, setelah ini teman-teman, barulah akan dilakukan pemprosesan. Kalaupun kesalahan dari penjualnya, ini akan dikembalikan secara otomatis ke kalian dananya tersebut. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya. Nah, pengembalian dana ini teman-teman, setelah melalui proses yang panjang tersebut, biasanya saya bilang hampir 20 hari biasanya ya, teman-teman nggak bisa langsung terima setelah klik pengembalian dana kalian akan balik, tidak seperti itu. Jadi ada prosesnya, kalian harus menunggu ya sekitar 3 mingguan lah kalau dihitung dari proses kalian bisa memproses semua ini ya, 3 mingguan seperti itu. Nanti pengembalian dana kalian tuh akan melalui misalnya kalau kalian ingin rekening tabungan, kalian bisa tarik tunai, berarti rekening tabungan ya teman-teman, yang akan ditransfer itu secara utuh. Tapi ketika kalian tidak mau menerima secara tunai, kalian bisa sampaikan kepada pihak Shopee, saya ingin melakukan pengembalian dana dalam bentuk Shopee Pay. Nah, nanti Shopee Pay ini kan tidak secara tunai, nanti uangnya akan masuk ke aplikasi Shopee kalian, seperti itu. Jadi kalian harus aktifin Shopee Pay kalian ya teman-teman. Jadi uang itu kalian juga bisa pakai untuk belanja lagi produk yang kalian mau di aplikasi Shopee. Nah, teman-teman semua, itu sedikit informasi dan gambaran buat kalian ya. Kalau buat teman-teman yang punya informasi mungkin pernah mengalami kasus yang berbeda ya teman-teman ya, silahkan nanti sharing di komen saya di bawah. Nah, buat teman-teman yang masih bingung juga bisa menanyakannya di komen, di sharing di deskripsi di bawah ya teman-teman ya. Mungkin saya nanti sedikit bisa membantu teman-teman semua. Semoga video ini buat teman-teman bisa menjadi informasi yang penting dan berguna, membantu kalian semua di luar sana yang masih bingung ya. Oke, sekian aja video dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.